78. Tidak hanya Darius yang menerima panggilan itu, di saat yang sama, Gungun Liu dan Simple Duo juga menerima sebuah panggilan. Mereka bertiga terlihat sangat marah ketika mengangkat panggilan itu, bahkan itu membuat Jessie dan Wolf ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Mereka bertiga saling bertatapan dan berusaha bersikap tenang. Bagaimana ini? Kata Gungun setelah beberapa saat. Mereka semua mendapat telepon dari putra mereka dan menyuruh mereka untuk tidak melawan Randy terlebih dahulu. Mereka disuruh pulang dan memikirkan cara untuk menolong cucu mereka dulu. Aku tidak percaya mereka berani membunuh, kata Darius. Simpo kehabisan kata-kata dan Gungun kembali berkata, di keluargaku hanyalah Abdul yang bisa menjadi penerusku. Darius dan Simpo sudah kehabisan kata-kata. Aku pulang dulu. Oh iya, aku juga harus membawa pergi seluruh orang yang merupakan bagian dari keluarga Liu. Aku tidak ingin menjadikan cucuku sebagai bahan pertaruhan dengan Randy, kata Gungun. Lalu segera pergi dari sana. Putranya berkata kepadanya kalau Randy sudah mulai mengancam. Jikalau Randy tidak merasa puas pada besok pagi, maka mereka harus bersiap-siap menjemput pulang mayat Abdul. Dia hanya memiliki satu penerus di keluarganya. Dia tidak berani bertaruh. Meskipun dia merasa sangat tidak puas, namun dia juga tidak berani menjadikan cucunya sendiri sebagai bahan pertaruhannya dengan Randy. Darius, bagaimana menurutmu? Kata Simple Duo. Bocah itu pastilah cuma mengancam kita saja. Bagaimana mungkin dia berani membunuh? Kecuali kalau dia memang sudah tidak menginginkan LKK Technoscience ini lagi, kata Darius. Namun tujuan kita memanglah ingin menghancurkan LKK Technoscience ini. Dia merasa terancam dan mungkin saja dia akan membunuh. Kamu harus ingat, beberapa hari yang lalu, beberapa orang dari keluarga Zhou datang ke Yugoda untuk mencari masalah dengannya. Namun beberapa orang itu sampai sekarang kehilangan kabar ketika jatuh di dalam tangannya. Keluarga Zhou juga sudah bertanya keadaannya dengan keluarga kami, kata Simple Duo. Ekspresi wajah Darius semakin berubah, akhirnya dia pun berkata, kita boleh menghentikan ini. Namun kita tidak boleh menyetujui permintaannya. Ayo pergi dulu, masalah ini cukup sampai di sini saja, kita bicarakan lagi nanti. Simple Duo mengangguk dan hanya bisa begini, mereka tidak mungkin menyetujui permintaan Randy. Jikalau mereka menyetujui permintaan dari Randy, maka keluarga Zhou akan sangat malu dan tidak akan bisa berdiri di kota Yugoda ini lagi. Mereka bertiga pun pergi bersamaan. Beberapa orang di sana juga sudah meninggalkan tempat ini. Beberapa anggota penting LKK Technoscience pun kebingungan. Bukankah mereka sangat sombong tadi? Kenapa mereka kabur setelah menerima panggilan itu? Wolf dan Jessie saling bertatapan dengan tatapan yang penuh dengan kejutan. Randy sudah beraksi. Mereka berkata secara bersamaan. Aku sangat penasaran. Namun aku tahu ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa kita ketahui. Jadi, lupakan saja, kata Jessie ketika bermaksud menelepon Randy. Namun dia sadar akan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Darius sebelumnya, meskipun dia merupakan wakil ketua, namun dia hanya merupakan karyawan yang dipekerjakan Randy. Masalah di antara Randy dan ketiga keluarga besar itu bukanlah merupakan masalah yang ia bisa ikut campur di dalamnya. Wolf mengangguk dan memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Jessie. Akhirnya dia pun menahan semua rasa penasarannya dan kembali bekerja bersama beberapa orang itu. Tidak lama setelah ketiga pemimpin keluarga besar itu pergi, media sosial mulai menyebar berita di antara Randy dan ketiga keluarga besar itu. Sungguh mengejutkan, ternyata bos LKK Technoscience adalah dia. Sungguh mengejutkan, ternyata bos LKK Technoscience adalah merupakan seseorang yang tidak tahu malu. Berita yang paling hangat diperbincangkan di seluruh media sekarang adalah berita yang mengkambing hitamkan Randy ini. Cepat lihat, ternyata bos kita yang sebenarnya adalah dia. Banyak karyawan LKK Technoscience mulai menggosip setelah membaca berita ini. Di mana aku ingin lihat, ya Tuhan, bukankah dia sering ke perusahaan kita? Aku malah menganggap dia merupakan teman. Dari Paul, ternyata dia adalah bos kita sebenarnya. Iya, apakah kalian masih ingat, beberapa saat lalu ketika Yuli dan Anton mencelakai Kak Melissa, bos Randy lah yang menyelesaikan ini dan memecat kedua orang itu. Waktu itu aku mengira Paul lah yang memecat mereka. Aku tidak menyangka kalau manajer Randy yang melakukan itu. Kak Melissa, kamu memiliki hubungan seperti apa dengan bos Randy? Seingatku bos Randy lah yang membawamu bekerja di sini, tanya seseorang dengan penasaran. Setelah mereka tahu kalau Randy adalah pemilik perusahaan ini, mereka pun memanggil Melissa dengan Kak Melissa. Melissa terkejut dan sedikit panik. Selama ini, orang-orang di sini terlihat segan padanya, namun tidak sampai dipanggil dengan sebutan Kak, mereka biasanya langsung memanggil nama. Tidak disangka, para karyawan muda itu memanggilnya dengan sebutan Kak Melissa, ini membuatnya merinding. Dia merasa kalau orang-orang itu sedang berusaha menertawakannya.
Bos Randy yang mana? Aku tidak mengenalnya, kata Melissa dengan hati-hati. Ini loh, bukankah Bos Randy yang membawamu ke perusahaan ini? Seorang gadis di dekat Melissa menunjukkan ponselnya kepada Melissa yang berisikan foto Randy yang besar di dalam berita itu. Setelah Melissa melihat kalau itu adalah Randy, dia pun berkata, "Oh, yang kalian bicarakan adalah Randy si orang baik ini." "Randy si orang baik, apakah kamu tidak tahu kalau dia adalah bos kita sebenarnya?" tanya wanita itu dengan penasaran. Melissa menggelengkan kepala dan berkata, "Beberapa bulan yang lalu terjadi gempa, putraku masih berada di kamar yang ada di lantai 7. Randy lah yang menolong putraku dari atas sana." Ketika membahas masalah itu, mata Melissa memerah. Dia terpikir kembali akan bangunan rumahnya yang roboh dan dia masih belum melihat Randy keluar bersama putranya. Dia hampir gila waktu itu. Wah, bos Randy adalah seorang pahlawan. Semua orang terkejut ketika mendengar cerita dari Melissa tentang kisah pertemuannya dengan Randy. Bos mereka tidak hanya muda dan kaya, dia bahkan juga merupakan seorang pahlawan. Di saat ini, sejumlah karyawan wanita mulai mengaguminya. Di saat yang bersamaan, Yani dan beberapa karyawan yang dipindahkan dari toko elektronik Tongjia pun menyaksikan berita yang ada di media. Dibandingkan dengan orang lain, bisa dibilang mereka lebih mengenal Randy. Karena Randy pernah bekerja dengan mereka di perusahaan yang sama, yaitu satpam di toko elektronik Tongjia. Semua orang terkejut ketika melihat kalau orang yang ada di foto itu adalah Randy. Bagaimana mungkin, bukankah Randy adalah seorang satpam di toko elektronik Tongjia? Bagaimana mungkin dia adalah bos kita? Yani dan beberapa orang di sana saling bertatapan. Tidak ada kata lain yang tersisa selain kata terkejut. 279. Akhirnya Yani mengerti kenapa dia bisa dipindahkan ke LKK Technoscience padahal dia hanya merupakan seorang karyawan biasa, apalagi dia bisa langsung menjadi supervisor di LKK Technoscience ini bukan karena kemampuan bekerjanya. Ini semua merupakan rencana Randy. Pabrik memiliki kinerja yang begitu bagus, namun kenapa dia tidak dipindahkan ke LKK Technoscience? Karena dia melakukan kesalahan kepada Linda. Begitu banyak manajer berprestasi di toko elektronik Tongjia, namun kenapa aku sebagai seorang karyawan biasa bisa merebut jabatan ini? Karena aku pernah meminta maaf kepada Linda, karena aku pernah mempertaruhkan nyawaku untuk menolong Linda dari tangan Eddie Wang. Kelihatannya karma itu memang ada. Kalau dulunya aku tidak mengalah dan meminta maaf kepada Linda, mungkin aku juga tidak akan menjadi Yani yang sekarang. Mungkin saja aku akan diperlakukan seperti Famrik dan juga Yanto yang dihukum untuk berlutut di depan perusahaan selama 1 hari. "Pak Wolf, apakah kamu sudah melihat berita?" kata Jessie ketika sampai di ruangan Wolf. Wolf mengangguk dan Jessie pun duduk di depan Wolf sambil berkata, "Apakah ketiga keluarga besar itu sudah gila? Mereka beraninya menyuruh Randy pergi ke lapangan umum besok siang dan meminta maaf kepada mereka di sana. Apakah mereka menganggap kalau mereka sudah berhasil menguasai Randy?" Wolf berkata sambil menggerakkan pulpen pada tangannya. "Mungkin saja, mereka lupa untuk menyampaikan ini kepada wartawan itu." Sepertinya iya, kalau tidak bagaimana mungkin mereka semua langsung bubar ketika menerima panggilan itu. Kata Jessie sambil mengangguk. Wolf pun duduk dengan tegak sambil berkata, "Yang aku khawatirkan sekarang adalah pengaruh apa yang berdampak pada kita setelah identitas Randy terbongkar. Oh iya, aku sudah menuliskan nama-nama media yang mengkambing hitamkan Randy. Pada acara peresmian perusahaan bulan depan, kita harus menolak wawancara dari media ini." Sambil mengatakan itu, dia memberikan sebuah kertas A4 yang berisikan nama-nama media kepada Jessie. "Baiklah," kata Jessie lalu menyimpan kertas itu. Sebenarnya dia juga telah melakukan hal yang sama sebelum dia ke sini. Hanya saja dia tetap menyimpan kertas yang diberikan Wolf kepadanya. Karena dia tahu kalau jabatan Wolf akan diangkat menjadi pemimpin perusahaan pada acara peresmian perusahaan bulan depan. Dan dia, hanyalah tetap merupakan seorang wakil. Setelah melewati beberapa masalah, dia sudah mengetahui kemampuannya dan dia sadar kalau kemampuan Wolf lebih tinggi dibanding dirinya. Setelah menyimpan kertas itu, Jessie pun bangkit berdiri dan berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu. Aku ingin ke kota Masiro nanti. Perusahaan segera melakukan acara peresmian. Aku harus tetap mengawasi mereka. Aku akan pergi bersamamu. Aku juga ingin melihat sudah seperti apa tahap dekorasi di sana," kata Wolf sambil mengangguk. Randy berencana menyerahkan perusahaan ini kepada mereka berdua. Mereka tentunya tidak boleh mengecewakan di saat seperti ini. Namun mereka tidak berhak ikut campur dalam masalah Randy dengan ketiga keluarga besar itu. Yang bisa mereka lakukan adalah mengelola perusahaan dengan baik agar Randy bisa fokus. Setelah berita ini dipublikasikan, toko elektronik Tongjia juga memiliki kondisi yang sama dengan LKK Technoscience. Ini benar atau tidak? Randy adalah pemilik LKK Technoscience.
Apa yang kamu bilang itu adalah Randy si Satpam itu? Lihatlah sendiri, berbagai media sudah ada jeritanya. Wah, benar-benar merupakan dia kalau begitu. Dia juga merupakan bos kita. Ya Tuhan, bagaimana mungkin, bukankah dianya merupakan seorang satpam? Kenapa dia bisa menjadi bos kita hanya dalam beberapa bulan? Ini terlalu berlebihan. Semua karyawan sangatlah heboh ketika mengetahui hal ini. Sebagian karyawan hanya memerhatikan identitas Randy dan tidak menghiraukan isi berita yang mengkambing hitamkan Randy itu. Apakah ini merupakan cinta karyawan kepada bos? Tentu saja tidak, mereka hanya dikejutkan oleh identitas Randy. Jadi, mereka belum sempat membaca isi beritanya. Lihatlah berita di bawah, Randy sepertinya melakukan kesalahan pada ketiga keluarga besar itu dan ketiga keluarga besar itu memerintahkan Randy untuk meminta maaf kepada mereka di lapangan umum pada besok siang. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan LKK Technoscience. Kata salah satu karyawan dengan terkejut. Semua orang mulai bergosip ketika melihat isi berita itu. Menurutmu apakah Pak Randy akan pergi meminta maaf? Ini sulit untuk dipastikan, tergantung pada Randy yang berani menentang ketiga keluarga besar itu atau tidak. Aku juga sudah mendengar tentang hal ini. Pak Randy lah yang salah. Dia sudah jelas bisa mendapatkan gelar juara pertama itu dan dia yang memberikannya kepada orang lain dengan sengaja. Ini membuat semua rakyat New Golda yang berminat pada bebatuan ini merasa sangat kecewa. Masalah ini seharusnya tidak hanya melibatkan ketiga keluarga besar itu, mungkin seluruh pengusaha perhiasan juga ingin mencelakai Randy. Semua orang seketika hening. Kalau memang begitu, Randy pastilah akan kalah. Dia tidak mungkin bisa menang melawan ketiga keluarga besar itu. Aku tidak yakin kalau bos Randy akan meminta maaf. Jikalau dia benar-benar meminta maaf, maka tidak hanya dia, bahkan seluruh karyawan LKK Technoscience tidak akan bisa mengangkat kepalanya di Yudoda ini lagi. Kamu terlalu menganggap remeh ketiga keluarga besar. Aku tidak begitu suka pada bos Randy. Meskipun LKK Technoscience sangat terkenal, namun masih belum diresmikan hingga sekarang. Pengaruhnya untuk masyarakat tidak bisa dibandingkan dengan ketiga keluarga besar itu. Dia bisa dibilang bodoh kalau ingin melawan ketiga keluarga besar itu. Aku yakin kalau bos Randy akan meminta maaf jikalau dia memang tidaklah bodoh. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Aku merasa bos Randy tidak akan meminta maaf kepada mereka besok, apalagi berlutut kepada mereka. Kalau aku kalah, aku akan menanggung seluruh biaya sarapanmu selama 1 bulan. Kalau aku menang, kamu harus menanggung biaya sarapanku selama 1 bulan. Apakah kamu berani? Baiklah, kebetulan aku cuti besok. Aku akan pergi ke lapangan umum untuk merekam adegan untuk kalian. Dengan cepat, seluruh karyawan pun ikut dalam pembahasan ini. 2/3 dari mereka menganggap Randy akan meminta maaf dan 1/3 dari mereka menganggap Randy tidak akan mungkin meminta maaf kepada ketiga keluarga besar itu. Bahkan ada beberapa karyawan yang mulai bertaruh. Hal itu membuat perusahaan Tongjia menjadi begitu heboh dan tidak bisa bekerja dengan tenang. Sandro sangatlah marah ketika mengetahui informasi ini. Dia langsung menelepon karyawan yang bertaruh itu dan melakukan denda sebesar 4 juta kepada mereka. Perusahaan itu pun mulai kembali tenang. Manajer pabrik, apakah kamu merasa Randy akan meminta maaf? Tanya Yanto kepada pabrik setelah pulang bekerja. Keempat keluarga besar di Yudoda sudahlah berakar dengan dalam di Yudoda. Mereka bukan keluarga biasa yang bisa diganggu sembarangan. Namun 10 tahun yang lalu, perusahaan Wijaya menentangnya. Apa hasilnya? Kata pamrik dengan datar. Yanto terkejut, kenapa dia bisa melupakan hal ini. 10 tahun yang lalu, perusahaan Wijaya melakukan penentangan dan berhasil menekan keempat keluarga besar itu selama 10 tahun. Randy merupakan pengontrol di balik semua ini. Bagaimana mungkin dia takut dengan ketiga keluarga besar itu? Bukankah jam istirahat besok ada 2 jam? Ayo ke lapangan umum untuk menonton pertunjukan yang seru, kata pamrik sambil tersenyum. Dia lalu masuk ke dalam mobil pribadinya. 280. Ayah, bagaimana kalau masalah ini dilupakan saja? Kata Arthur kepada Darius setelah sampai di rumah. Lupakan begitu saja. Wajah Darius terlihat sangatlah murung dan dia pun marah. Apakah kamu sudah lupa bagaimana cara dia mencelakai keluarga kita dulu? Dia membuat kita rugi triliunan. Kita bahkan tidak bisa berkembang selama 10 tahun belakangan ini. Ekspresi wajah Arthur juga terlihat sangatlah buruk. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa dia bertengkar dengan Randy kemarin. Arthur, ini adalah kesempatan terbaik buat kita untuk menjatuhkan Randy dan juga LKK Technoscience. Jikalau dilewatkan begitu saja, maka keluarga kita, bukan, keempat keluarga besar akan tidak bisa berkembang di bawah tekanan LKK Technoscience. Setelah perusahaan Wijaya berkembang tahun yang lalu, keluarga kita telah rugi setidaknya triliunan. Apakah kamu ingin melihat perusahaan Wijaya kedua datang kembali untuk menginjak kita? Kata Darius.
Ayah, aku tahu semua ini. Namun Randy sudah meneleponku dan aku percaya kalau dia akan melakukan itu, kata Arthur sambil menghela nafas. Apa yang dikatakan dia? Aku ingin mendengar perkataan aslinya, kata Darius. Petik 1. Dia berkata kalau LKK Teknosains merupakan bagian dari kehidupannya. Siapa yang mengancam kehidupannya, maka dia akan melawan orang itu. Dia bahkan berkata kalau kalian bertiga tidak meminta maaf kepadanya di lapangan umum besok, dia akan menghuntingkan kedua tangan dari ketiga cucu kalian. Ayah, apakah kamu ingin mengorbankan nyawa Kevin hanya karena gengsimu? Kata Arthur, dia berani. Tenang saja, dia tidak akan membunuh cucuku kecuali dia tidak ingin tinggal di Yugoda ini lagi, kata Darius dengan marah. Ayah, dia tidak akan membunuh Kevin, namun dia akan membungkukkan kedua tangannya. Apakah kamu merasa gengsimu lebih penting dari kedua tangan Kevin? Kata Arthur sedikit marah. Dia sudah menghilangkan hak Kevin untuk menjadi penerus dirinya, dikarenakan kemampuannya yang sedikit lemah. Meskipun kemampuannya lemah, Kevin tetaplah merupakan putranya. Bagaimana mungkin dia membiarkan putranya kehilangan kedua tangannya? Dia sudah kenal Randy begitu lama. Dia juga percaya kalau Randy akan melakukan semua yang ia katakan. Dia juga sudah berpikir, kalau dia menjadi Randy, dia akan mematahkan tangan keempat cucu dari keempat keluarga besar itu karena merekalah yang memaksaku melakukan ini. Dia bahkan berani melakukan pembunuhan di waktu seperti ini. Jadi dia sama sekali tidak meragukan ancaman dari Randy. Namun yang terpenting adalah, selain putranya yang berada di tangan Randy, masih banyak rahasia tentangnya yang diketahui oleh Randy. Ini juga merupakan alasannya menyuruh ayahnya untuk mengalah. Ayah, aku akan jujur saja. Randy sudah berhasil mendapatkan beberapa dokumen rahasia kita. Menurutmu kalau kamu tidak berlutut dan meminta maaf padanya, dia akan membocorkan dokumen rahasia itu. Kamu juga tahu akan hal ini. Jika bocah itu benar-benar membocorkannya, maka keluarga kita kemungkinan akan terjatuh untuk selama-lamanya, kata Arthur. Ekspresi wajah Darius berubah drastis dan jantungnya berdegup kencang. Dia terpikir kembali akan kejadian Randy yang membakar gedung perusahaannya dan berhasil membawa pergi beberapa dokumen rahasia. Meskipun dokumen itu merupakan dokumen 20 tahun yang lalu, namun itu merupakan rahasia keluarga Zhang. Jikalau Randy membocorkannya, maka itu merupakan serangan terdahsyat bagi keluarga Zhang. Benar-benar keterlaluan, kata Darius sambil memukul tembok. Di dalam tatapannya hanya ada amarah yang membara, namun hatinya mulai goyah. Dia bisa mengabaikan nyawa Kevin, namun dia tidak boleh mengabaikan nyawa keluarga Zhang. Teleponlah dia, aku tidak mungkin berlutut padanya. Aku akan menggunakan ZOOM untuk menukarkan Kevin dan juga tidak akan merusak perusahaannya lagi, kata Darius. Arthur segera mengangguk, dia juga merasa syarat yang diberikan Randy terlalu berlebihan. Jikalau ayahnya pergi berlutut besok, ini juga merupakan sebuah serangan buat keluarganya. Meskipun hanyalah berlutut, namun dia percaya setelah kejadian itu, keluarga Zhang tidak akan bisa menegakkan kepala di depan umum lagi. Randy, kami tidak akan mencelakai perusahaanmu lagi dan akan menukarkan keselamatan putraku dengan uang, namun ayahku tidak akan pergi berlutut padamu, kata Arthur kepada Randy melalui telepon. Dia merasa ini sudah merupakan toleransi terbesar. Jikalau Randy tidak ingin terjadi peperangan, maka dia akan menyetujuinya. Aku tidak menganggap penting kekayaan keluarga kalian. Bagaimana kalau kalian tetap bertentang denganku? Syarat yang aku berikan tidak mungkin diubah. Aku akan tetap menentang kalian jika ketiga lelaki tua itu tidak berlutut dan meminta maaf padaku. Randy langsung memutuskan panggilan itu setelah mengatakan ini. Ekspresi wajah Arthur semakin buruk. Dia tidak menyangka kalau Randy tidak begitu menghargainya. Apakah bocah itu ingin menentang hingga akhir? Di saat yang bersamaan, putra dari keluarga Zhuo, keluarga Liu juga meminta orang tua mereka untuk meminta maaf dan berlutut kepada Randy. Keluarga Zhuo dan keluarga Liu juga menelepon Tandy dan bersikeras kalau mereka tidak akan berlutut lebih besar dari ada Randy. Namun mereka bisa menggunakan uang untuk menukarkan cucu mereka. Namun jawaban yang mereka dapatkan masih sama seperti Darius. Randy semakin bersikap keras sekarang. Hanya bisa dipilih salah satu dari berlutut ataupun menentang hingga akhir. Mengapa? Mengapa Randy berani bersikap keras dengan kita? Kata Fernand dengan marah sambil memukul meja. Fernand, tidak usah omong kosong dengannya lagi. Menurutku bocah itu tidak berani menyentuh Ariel. Segera telepon keluarga Liu dan Zhang. Kita juga harus saling bersikap keras dan menentangnya, kata Simpo Duo yang juga terlihat sangat marah. Dia sudah begitu tua dan Randy malah menyuruhnya untuk berlutut. Ini benar-benar membuatnya malu hingga mati nanti. Ekspresi Fernand terlihat sadis dan dia sangat ingin melawan. Apakah dia harus menentang Randy? Yang terpenting adalah apakah dia berani bertaruh tentang Randy yang berani mematahkan tangan putranya atau tidak. Dan juga perusahaan milik Randy belumlah
Diremsikan, jikalau melakukan perang ekonomi dengan Randy, mereka tetap akan rugi. Di saat ini, ponsel Fernand pun berbunyi. Dia lalu mengangkatnya. Setelah mengangkat telepon itu, ekspresi wajahnya berubah drastis dan dia terlihat panik. Fernand, telepon dari siapa itu? Ada apa? Tanya Simpo Zuo ketika melihat ekspresi Fernand yang berubah drastis, dia merasa tidak tenang. Fernand menghela nafas yang dalam dan berkata, "Brankas kita sudah dibobol dan berbagai dokumen penting telah dicuri." "Apa? Siapa yang bisa mencuri dokumen rahasia kita?" kata Simpo Duo dengan terkejut. "Randy." Fernand menggigit erat giginya dan menyebut nama Randy dengan nada yang berat.